Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rezeki, rahmat, kesehatan yang melimpah dan juga hari yang indah olehnya. Guys, masih dengan Papi di sini. Kali ini gue mau coba membahas mengenai, terutama untuk teman-teman yang baru mau mulai kegiatan cryptocurrency mining ini ya, yaitu tentang memilih OS atau operating system yang kira-kira dirasa cocok untuk teman-teman implementasikan. Untuk pemilihan tipe OS sendiri sebetulnya kalau saya lihat-lihat dengan kata kunci ini di Google cukup banyak yang ditawarkan ya guys. Kayak misalkan di sini ada perfectmind.io, ada Biostar, dari Biostar juga ini yang tadinya mungkin dia bukan tadinya sih, sampai saat ini Biostar pun kan sepertinya menjadi produsen hardware yang cukup besar ya untuk part-part komputer. Kemudian di sini ada Simple Mining, ini juga rata-rata banyak orang pakai. Simple Mining seperti ini tampilannya, dan banyak lagi apa yang bisa diberikan rekomendasi oleh Google ketika kita mencari dengan kata kunci crypto mining dan OS. Ya rata-rata kalau gue perhatikan emang pasti OS-nya dari Linux. Kalau nggak Linux ya seperti yang saya pakai ini guys, yaitu Windows. Edisi pertama ini saya akan buat untuk tutorial menggunakan Windows, terutama yang Windows 64 bit, Windows 10 Pro yang 64 bit. Kalau misalkan Windows lain itu saya belum pernah mencoba. Tapi apapun itu saya sarankan untuk menggunakan OS yang 64 bit. Kenapa? Karena dari aplikasi mempergunakan memori atau RAM yang kita miliki di sistem itu, aplikasi 64 bit menawarkan RAM penggunaannya, utilitasnya yang lebih besar dibandingkan dengan OS hanya berbasiskan 32 bit operating system. Oke, mungkin langsung saja. Kalau untuk Windows sendiri sebetulnya apa sih yang perlu kita siapkan ketika kita akan memilih operating system Windows ya? Misalkan kita semua sudah merakit nih, part-part mining rig kita, ya kan hanya menggunakan 1, 2 atau berapapun yang VGA kita miliki, itu kan kita harus pertama mencari tahu dulu limitasi berapa jumlah VGA dari OS yang bisa support terhadap mining rig kita. Misalkan kita memiliki dalam satu motherboard ada 20 VGA, walaupun memang kayaknya sih sekarang nggak ada yang support seperti itu ya, kalau nggak salah sekarang maksimal 19, dan itu pun harus di mix. Selain harus di mix juga saya perhatikan itu hanya bisa running di Windows, tidak dengan di Linux base seperti HiveOS atau lainnya. Kemudian ini saya sudah buat catatan kecil. Langkah pertama adalah ketika misalkan saya asumsikan teman-teman sudah selesai merakit rig miningnya, pilih OS-nya apa. Untuk kesempatan kali ini saya akan buat dulu untuk Windows. Jadi mungkin saya menyarankan Windows yang saya pakai samakan dengan saya pakai, karena kalau ada troubleshoot kita bisa bahas bersama-sama. OS yang saya pilih di sini adalah Windows 10 64 bit seperti yang tadi saya sudah bilang di awal. Windows 10 Pro, usahakan teman-teman beli yang ori-nya. Sebetulnya sekarang ori juga sudah murah ya guys. Teman-teman dapat hanya membeli coanya saja di banyaklah di marketplace, itu harganya antara 130 sampai 150 ribu. Dan garansi, dalam artian garansinya itu ketika teman-teman coba masukkan key-nya di Windows yang teman-teman install tidak bisa, itu bisa dikembalikan. Terus Windows itu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk Windows itu sendiri, terutama awalnya itu yang pasti driver ya guys. Misalkan teman-teman memilih atau memiliki kartu grafis AMD ya, teman-teman download AMD driver. Kan kita cek saja di sini AMD driver VGA gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih, terutama sih yang saya pergunakan di sini Adrenalin ya. Kayaknya yang baru memang Adrenalin, tapi ini saya belum update lagi. Dalam artian ini saya masih menggunakan Adrenalin yang versi berapa nih? Versi 20.10.1. Sedangkan sekarang sudah ada update yang terbaru 21.1.1. Saya tidak akan update. Kenapa? Karena saya rasa driver yang saya pakai ini cukup stabil, dan juga saya tidak pergunakan untuk main game. Yang saya pergunakan main game adalah kartu grafis Nvidia. Oh ya, mungkin teman-teman yang baru mengikuti episode saya menggunakan satu rig saja, hanya satu rig, dan satu rig itu terdiri dari dua kartu grafis dari pabrikan yang berbeda, yaitu AMD dan Nvidia. Cara instalasinya sebetulnya gue nggak tahu yang mana urutan yang benar, cuman banyak yang bilang itu harus AMD dulu yang diinstal, baru kemudian Nvidia. Tapi kayaknya sih kalau dibalik pun nggak masalah ya. Cuman memang dalam kasus saya pertama kali beli itu emang kartu grafisnya AMD, kemudian baru saya tambahkan instalasi dari Nvidia.
Dan cara instalasi drivernya pun nggak ada yang spesial sih guys. Waktu itu yang gue lakukan adalah ya install aja AMD drivernya. Kemudian ketika kartu grafis Nvidia datang ya langsung aja gue install kartu grafis Nvidia-nya, si drivernya itu, yang nggak ada mesti gue uninstall dulu AMD grafik drivernya baru gue install Nvidia, enggak. Jadi gue langsung install aja kartu grafis Nvidia. Nah, yang mungkin perlu dicatat oleh teman-teman ketika menggunakan Windows, sebentar saya buka di sini device manager. Nanti seluruh kartu grafis yang teman-teman miliki itu pasti akan terdetek di sini. Kalau misalkan ada yang tidak terdetek, berarti ada kemungkinan antara memang kartu grafisnya rusak, motherboardnya tidak support, atau mungkin hal-hal misterius lainnya guys. Ada kejadian yang menurut gua tuh agak unik, aneh, plus membuat tegang guys. Waktu pertama kali gua mencoba implementasi dua kartu grafis yang beda pabrikan seperti ini ya, yaitu Nvidia dan AMD. Walaupun gue sebelum mencoba mengimplementasikan ini kan sudah banyak research juga, lihat-lihat youtuber lain, dan kemudian mereka semua rata-rata pada berhasil. Jarang sekali gue temukan yang nggak berhasil. Tapi di saat pertama kalinya gue implementasi itu, apa hal yang anehnya adalah waktu itu posisi di slot PCIe 1 yang saya gunakan untuk main display adalah kartu grafis Nvidia, karena itu kan kartu grafis baru yang baru datang. Kemudian di PCIe slot keduanya itu saya menggunakan kartu grafis AMD. Dalam posisi seperti itu, kalau misalkan teman-teman klik kanan di sini, Nvidia kontrol panelnya muncul ya, karena memang ini dalam kondisi driver sudah saya install ya guys. Jadi Nvidia control panelnya seperti ini muncul, dan di display adapter pun di device manager dia muncul. Tapi begitu saya balik, kalau di sini kan AMD Radeon software-nya masih muncul ya guys ya untuk AMD. Nah, ketika saya balik, kartu grafis AMD-nya itu ada di posisi PCIe 1, yang dalam artian si AMD graphic card-nya itu digunakan sebagai main display. Nvidia-nya pindah ke posisi kedua, itu kontrol panel di sini diklik kanan di desktop ini dia nggak muncul guys, Nvidia control panelnya. Jadi yang muncul hanyalah AMD Radeon software. Teman-teman gak usah panik ketika mengalami hal tersebut. Teman-teman cek aja di device managernya apakah ada masalah untuk kartu grafisnya. Misalkan tetap terbaca seperti ini dan nggak ada logo pentungan, yang kayak misalkan teman-teman bisa perhatikan di beberapa edisi video saya sebelumnya itu ada logo pentungan di grafik drivernya, berarti di situ menandakan driver untuk VGA tersebut tidak terinstall dengan benar. Tapi kalau misalkan semuanya seperti ini, nggak ada tanda pentungan, itu aman-aman aja guys, nggak masalah. Kemudian misal memang masih tidak terdeteksi, kemungkinan dapat cek risernya ya, terutama teman-teman yang mining menggunakan GPU riser, itu bisa kalian cek di risernya apakah ada masalah apa enggak, penggunaan kabel powernya sudah tepat atau belum, kabel USB yang koneksikan antara risernya ke motherboard kita itu sudah betul atau belum. Kalau memang dirasa semua itu sudah benar, teman-teman dapat cek di settingan BIOS-nya. Kadang-kadang ada beberapa motherboard yang ada settingan enable 4G decoding, itu harus di enable dulu agar dapat menggunakan banyak VGA card. Kemudian kayak mungkin teman-teman bisa perhatikan di video saya beberapa waktu sebelum ini juga kan saya perhatikan bagaimana di motherboard Asus B450F saya itu nggak ada 4G decodingnya, tapi ada beberapa settingan yang harus di enable dan di disable, atau mungkin diturunkan generasi PCIe-nya agar dapat membaca seluruh kartu grafis yang saya miliki. Kemudian yang perlu dipersiapkan selanjutnya untuk OS Windows setelah driver tadi sudah terinstall ya, mungkin antivirus itu kalau misalkan ya menurut gua nggak ada salahnya juga. Di sini gua juga pakai Bitdefender. Sekali lagi hanya 100.000, sekitar 100 sampai 150.000 untuk setahun. Kalau memang teman-teman nggak mau pakai antivirus juga nggak masalah, tapi saya sarankan kalau teman-teman tidak menggunakan antivirus, jangan buka macam-macam di komputer yang teman-teman pergunakan untuk mining, seperti misalkan install game-game bajakan atau install software-software yang aneh-aneh, atau misalkan buka website-website yang dirasa berbahaya. Itu saya sarankan jangan. Kalau bisa ya buat mining aja, nggak usah buat ngapa-ngapain gitu loh guys. Kalau ada antivirus kan seenggaknya bisa menghindari software-software yang kita tidak inginkan gitu kan, misalkan dia mencuri password apa segala macamnya lah. Terus saya sarankan selanjutnya teman-teman install yang namanya TeamViewer ya, atau ada misalkan VNC Viewer juga nggak masalah, cuman saya di sini pergunakan TeamViewer yang gratisan aja. TeamViewer ini di sini teman-teman dapat pergunakan untuk
untuk remote control. Untuk remote misalkan teman-teman lagi ada di luar dan ingin melihat trik teman-teman yang ada di rumah, misalkan teman-teman dapat menggunakan software remote TeamViewer ini. Di sini juga si TeamViewer-nya versi gratisnya yang saya pakai, jadi tidak usah takut bayar. Kalau teman-teman mau bayar pun tidak masalah, malah lebih bagus menurut saya karena teman-teman sudah support developernya. Baiklah, kemudian kita lanjut ya. Berarti ini tadi secara diam-diam di belakang udah gue rapin lagi guys. Berarti kan awal tadi kita udah install driver ya untuk motherboard, chipset, VGA, kemudian kita sudah install antivirus, kemudian kita sudah install software untuk remote antara TeamViewer atau VNC. Untuk TeamViewer mungkin sebagai tambahan teman-teman biar nggak repot setting passwordnya ketika baru nyala gitu kan, biasanya passwordnya selalu random yang ada. Nah teman-teman bisa setting sebetulnya untuk fix password di TeamViewer-nya itu. Untuk setting fix password di TeamViewer teman-teman bisa cari tutorialnya di Google, banyak sini fix ya kan, beri nama fix password TeamViewer itu saya itu permanent passwordnya. Misalkan teman-teman lihat di ini ya, coba gua buka dulu. Kalau nggak salah sih dia ada di connection mana ya, ini kemudian pencet options, sini pilih security. Nah personal passwordnya di sini teman-teman bisa mengatur secara manual ya. Nah di sini teman-teman bisa pilih random password atau yang lainnya, pokoknya setting untuk password yang fix dalam artian ketika nyala pun. Oh ya, satu lagi si TeamViewer-nya ini diusahakan ketika OS-nya, Windows-nya itu boot up, TeamViewer-nya dijalankan juga ada settingannya untuk melakukan otomasi di startup ya, startup Windows-nya dimasukkan salah satu sebagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam startup Windows di TeamViewer-nya. Jadi misalkan teman-teman lagi di luar kemudian sistemnya restart, itu TeamViewer-nya otomatis nyala, dan dengan setting password secara fix ini teman-teman bisa langsung masuk lagi, tidak terganggu dengan adanya random password yang selalu dibuat oleh TeamViewer ketika baru nyala. Sini teman-teman bisa men-setting untuk fix passwordnya. Oke, kemudian di TeamViewer-nya sudah seperti itu saja. Apalagi coba cek dulu TeamViewer, semua tadi udah saya kasih tahu. Oh ya, install related tools untuk overclock ya. Ini penting nih teman-teman menurut gua, karena di mining ini kan kita mayoritas harus melakukan walaupun overclock dan juga pasti dibarengi dengan underclock ya, karena kita mengincar untuk efisiensinya. Dan tentu saja karena mining ini komputer kita berjalan 24/7, jadi diusahakan itu banyak melakukan underclock, terutama untuk undervoltnya. Kayak misalkan di sini untuk GTX 1660 Super saya melakukan underclock dan undervolt juga, underclock pada core clocknya dan underclock pada memory clock. Kemudian di power limitnya juga saya kurangi. Kemudian untuk GTX 1660 Ti-nya juga underclock di core clock tapi melakukan overclock di memorinya, kemudian dibarengi dengan power limit yang dikurangi. Kemudian untuk AMD-nya juga sudah pasti. Oke, kita lihat di performance tuning. Nah untuk AMD-nya juga saya lakukan voltage-nya pasti saya turunin ya kan, tapi saya melakukan overclock di VRAM tuningnya. Kurang lebih seperti itu. Di sini related tools-nya yang saya catat adalah MSI Afterburner, karena ini bisa menghandle baik itu kartu grafis Nvidia ataupun AMD. Kemudian ada MPT, More Power Tool. Kemudian ada RBE dan juga ada HW Info. Hardware Info ini cukup berguna untuk kita melihat sensor-sensor yang sedang berjalan pada hardware kita. Seperti ini guys. Nah ini software-software pendukung yang gue rasa penting ketika kita ingin menjalankan mining. Gak mesti mining aja sih, terutama untuk HW Info, Tech Power Up, MSI Afterburner itu kan mungkin udah umum ya, apalagi teman-teman gamer itu biasanya senang melakukan overclock. Kemudian lanjut untuk optimasi Windows OS-nya, itu yang paling umum adalah set virtual memory. Kalau misalkan saya lihat di sini set virtual memory itu untuk Windows dengan kata kunci virtual memory Windows for mining, ini tampil tulisan paling atas, most mining software requires at least 16 GB virtual memory. In system with many GPUs, even more virtual memory is required to be able to work well with all mining software and algorithms. A good rule of thumb is to allocate 4 GB plus the total amount of
memory on all GPU. Berarti pertama kita harus setting 4 GB minimal, kemudian dikalikan dengan plus the total amount of memory on all GPU. Jadi misalkan memori GPU kita punya kayak misalkan saya di sini ada ini kan 8 GB, RX 5700 8 GB, 8 GB ini 6 GB ini dua ini 360 Ti ini 8 GB, 8 GB udah 16 tambah ini 16 32 tambah 6 berarti sekitar 38 ya guys. Kemudian cara setting virtual memorinya di mana? Klik kanan aja di disk PC, klik kanan di sini terus pencet properties. Nah, nanti muncul seperti ini, Advanced System Setting. Kemudian pilih Advanced System Setting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk virtual memory. Nah, ada di sini total paging size for all drives. Nah, kalau teman-teman mau ngikutin itu tadi berarti ada di 38 GB ya, tapi saya biarin aja biar Windowsnya yang kalau nggak salah sini yang udah setting segini tuh si Nicehash ya, kayaknya Nicehash waktu itu bisa melakukan setting virtual memory. Kalau nggak memang sudah secara otomatis Windows melakukan setting ini kan berarti 25,6 GB. Saya nggak akan lanjutkan sampai ke 38 GB, saya biarkan aja karena sampai saat ini pun tidak pernah mengalami hang. Kemudian optimasi kedua untuk Windows itu yang saya jalankan adalah down setup tampilan. Down setup tampilan sebenarnya gampang aja, tinggal defaultnya itu biasanya dia ada di sini, let Windows choose what best for my computer, tapi kita turunin aja just for best performance. Ini saya pada awal sih sebetulnya saya kira bisa membantu performance ya. Kalau teman-teman perhatikan kalau pakai Windows ini kan, terutama untuk yang menggunakan kartu grafis Nvidia di slot PCIe 1-nya, ketika misalkan lagi browsing aja gini nih, pasti nanti speed kartu grafis tersebut dalam mining pasti akan berkurang. Saya kira dengan menuruni ini itu dapat berpengaruh, tapi rupanya tidak. Tapi menurut saya ini juga salah satu setting yang bagus untuk sedikit meringankan beban penggunaan memori kita, terutama misalkan teman-teman yang menggunakan atau menginstal memori RAM pada sistemnya itu nggak gede-gede banget, misalkan hanya 4 GB atau 8 GB, kemudian menggunakan Windows 10 dengan melakukan downgrade pada tampilannya seperti ini dengan hanya just for best performance, itu kalau saya perhatikan bisa mengurangi sedikit pemakaian RAM, walaupun memang tidak membantu dalam speed MHS ya, speed si kartu grafisnya tersebut berjalan di software mining. Gini maksud saya itu kan ketika misalkan teman-teman menggunakan kartu grafis Nvidia di display port utama, di PCIe slot utama yang digunakan display, kemudian teman-teman melakukan browsing seperti saya ini kebetulan slot PCIe 1 saya nggak saya pergunakan karena saya sedang merekam menggunakan OBS. Apalagi pakai OBS tuh kelihatan banget tuh turunnya. Browsing gini aja pasti nanti kalau teman-teman perhatikan di software miningnya di sini itu nanti speednya akan turun, gitu kan? Itu akan turun. Kalau misalkan kemarin itu kalau nggak salah saya di GTX 1660 Super itu turun sampai 27 atau 26 mAh gitu. Kalau misalkan saya pergunakan untuk browsing dan kawan-kawan, saya kira dengan merubah virtual memory ini akan berubah ya, akan berdampak. Maksud saya tetap dapat berjalan, kurangnya nggak banyak-banyak banget, tapi rupanya nggak ngaruh. Tapi ya udah, ini tetap saya lakukan karena dapat menghemat konsumsi RAM kita di sini guys. Coba nanti teman-teman perhatikan konsumsi memorinya pasti sedikit menurun kalau misalkan teman-teman adjust for the best performance. Kemudian setelah setting optimasi kita lanjut ke buka wallet kripto. Ini juga banyak, ini saya rubah dulu nomornya, sepertinya ada kesalahan. Untuk wallet kripto itu kalau yang saya tahu itu ada dua tipe ya, ada hardware wallet dan software wallet. Kalau misalkan kita cari apa sih hardware wallet itu, kebetulan saya nggak punya, cuman sering dengar aja. Nah seperti ini, hardware wallet si cryptocurrency wallet which store the user private key. Ya mungkin intinya sih sama-sama aja. Kalau misalkan sekarang saya pergunakan Indodax atau Pintu atau Coinbase itu untuk menyimpan cryptocurrency saya di situ, itu kan kita menyimpannya berarti cloud base ya, app base yang di store di cloud lah istilahnya gitu, karena si aplikasi tersebut menggunakan server, jadi kita biasanya sebutnya dengan istilah cloud gitu kan, atau internet lah, kita bisa akses di mana aja gitu. Nah kalau hardware ini spesifik sih, sepertinya memang sedikit lebih aman karena salah satu resikonya hanya kalau kecolong, tapi kecolong pun kayaknya nggak bakal begitu gampang juga dicolok ke komputer langsung terbuka, pasti ada pengaman lain-lainnya. Ini untuk hardware wallet. Tapi mau hardware wallet mau software wallet, menurut saya tetap aja nggak ada salah satu pun di antara keduanya yang bisa menjamin lebih aman ya guys. App based wallet ataupun cloud based wallet juga sebetulnya cukup aman, terutama yang sudah mengimplementasikan two factor authentication. Jadi kita tuh login mesti menggunakan password di aplikasi tersebut, kemudian juga menggunakan misalkan ada Google Token gitu ya di HP, kan seperti ini ada aplikasinya nanti di HP, teman-teman bisa cek sendiri.
Kalau sudah menggunakan itu biasanya lebih aman. Di Indodax pun kalau saya coba ini untuk proteksi masuknya lumayan aman loh guys, menurut saya. Tapi tetap aja sama namanya apapun yang dibuat pasti tetap aja ada yang bisa menjebol ya. Karena itu penggunaan antivirus ataupun tidak sembarangan join ke wifi yang ada di mana-mana itu membantu security kita. Ini kan udah lumayan ya, agak sulit untuk ditembus kayak gini-gini juga. Misalkan kita pakai auto atau bot juga nggak bisa buat kayak gini tuh guys. Nah, verifikasi login setiap kali menggunakan browser baru. Nah ini menurut saya Indodax ini sudah cukup mempersulit orang untuk menjebol ya. Oke, saya nggak akan lanjut login karena saya akan melanjutkan materi dulu. Nah untuk hardware wallet karena saya nggak punya, tapi tadi sudah kita lihat apa itu hardware wallet. Jadi sebenarnya sama aja kayak app based wallet atau cloud based wallet, hanya dia berbentuk hardware gitu, bisa kita bawa kemana-mana. Dengan software wallet di sini yang hanya saya cantumkan hanya 4, sebetulnya lebih banyak dari ini. Ini ada Coinbase, ada Binance, ini yang internasional. Kalau Pintu dan Indodax ini lokal, tapi jangan meremehkan mereka karena mereka juga cukup bagus. Sebenarnya lokal juga pemainnya sudah cukup banyak guys. Tapi yang saya pergunakan sampai saat ini hanya memang 2 ini saja. Indodax kalau saya ingin sedikit bermain dengan tradingnya, saya akan pakai Indodax. Kalau Pintu dia fix ya, dalam artian nggak kayak Indodax. Jadi misalkan kita mau jual kripto kita di angka sekian gitu, itu bisa di Indodax. Kalau di Pintu nggak bisa, ya udah jual ya ikutin harga di saat itu Pintu berlaku, ya kan, karena Pintu kan juga sebagai exchange ya. Jadi misalkan Pintu saat kita menjual Bitcoin, dia menetapkan harganya $15.000 gitu, udah kita ikutin $15.000. Tapi kalau Indodax kita bisa set, misalkan kita mau jual di 15.000,50 gitu, bisa. Kalau di Indodax bisa seperti itu. Kemudian kelebihannya Indodax juga diantaranya banyak ya wallet yang sudah disupport Indodax itu cukup banyak. Kalau Pintu hanya sedikit, tidak banyak, tapi tidak masalah, yang penting simplicity-nya. Dan Pintu juga selalu saya gunakan karena withdraw-nya itu murah biayanya, hanya 4.500. Kalau Indodax itu minimal 25.000 kalau nggak salah, karena saya belum pergunakan lagi. 25.000 itu minimal, kalau nggak salah dia itu menetapkan berapa ya, 2% apa 2,5% gitu dari yang kita tarik, atau 1%. Pokoknya ada base cost-nya itu lebih mahal dibanding Pintu, sedangkan Pintu itu fix ongkosnya sebesar 4.500. Tapi untuk security aplikasi saya rasa Indodax lebih unggul dibanding Pintu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Pintu di Android ataupun iOS, itu autentifikasinya ya hanya itu aja gitu, belum mengandalkan two out autentifikasi seperti Indodax yang sudah diimplementasikan pada mobile apps-nya. Seperti itu. Kalau Coinbase itu misalkan teman-teman bisa lihat di sini, dia coinbase.com ya. Nah, seperti ini Coinbase juga di sini teman-teman ada 2 ya, ada Coinbase aplikasi seperti ini, terus ada juga dia Coinbase wallet. Dia beda dan nggak saling nyambung, cuman nggak saling nyambung gitu loh guys. Jadi wallet ini khusus untuk walletnya aja. Sedangkan kalau yang Coinbase ininya itu dia berguna sebagai exchange-nya juga. Kita misalkan mau trading juga bisa di sini. Tapi kalau wallet dia hanya khusus untuk wallet. Teman-teman bisa lihat sini. Kalau nggak salah sih alamatnya berbeda, tapi beberapa ada yang sama. Maksudnya alamat addressnya misalkan untuk yang Ethereum di Coinbase wallet itu A. Nah di Coinbase ininya juga bisa nyambung A, cuman ada beberapa yang beda waktu itu saya perhatikan untuk Coinbase. Kalau Binance nggak bisa dibuka di sini karena diblok sama provider internet saya. Tapi teman-teman mungkin yang di provider yang mengizinkan untuk membuka Binance bisa ngecek sendiri Binance. Kalau misalkan teman-teman, mungkin saya coba buka aja. Saya pakai proxy site, terus di sini saya buka binance.com. Sebetulnya Binance juga dibilang cukup murah ya, dan cukup lama juga mainnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kurang lebih Binance seperti ini.